Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'alana ummatahu ummatan wasata. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, yang mana oleh Allah yang mentang melimpahkan kepada-Nya rahmat, karunia serta hidayah dan taufiknya, sehingga pada pagi yang berkatnya, mulianya dan mentang bisa hadir di dalam rumah Allah yang mulianya. Kemudian salat dan salam, mari sama-sama kita perbanyak dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthirus salata alayya fi yaumil jum'ah, perbanyak olehmu akan salawat atasku, kata Nabi, pada hari Jumaat. Fa inna salawatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya salawat kalian itu didatangkan oleh Allah kepadaku di dalam kuburku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah hancur? Bagaimana salawat kami didatangkan kepadamu? Nabi menjawab, innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi bahwa bumi memakan tubuh-tubuh anbiya. Aku di dalam kubur tidak hancur karena Allah mengharamkan atas bumi memakan tubuh para nabi-nabi. Maka perbanyak olehmu membaca salawat atasku pada hari Jumaat. Salawat kalian didatangkan oleh Allah kepadaku. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuwaba Allah nakubah tanya umat sementara di alam yang fananya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, di kota Madinah Al-Munawwarah, dalam usia beliau 63 tahun. 63 tahun umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umudannya umat, a'maru ummati, umat lung, bainas sittina wa sab'in, sekitar antara 60 dan 70 tahun ke Nabi. Nyan tiga manyang umudannya antara 70 dan 60. Wa aqalluhum may yujawwizu dzalik, dan sedikit sekali umatku yang melewati 70 tahun.
na pegah le Nabi umat long umur lebih 70 tahun, tapi ini amat sedikit karena umur umat long sekitar 60 dan 70, Nabi 60 le. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Umur tanya 40 tahun, Allah nepanggil ya abana al-arba'in, hai anak-anak usia 40 tahun, wahai hamba-hambaku usia 40 tahun, qad dana hisadukum, sungguh-sungguh benar-benar kebit-kebit kalian hampir panen. Usia 40 tahun, Allah kana seru tanyo nepegah gada karap panen. Artiji usia tanyo lehnyan hana tripli sekitar 20 tahun tu, sekitar 25 tahun tu, 40 tahun ka berlalu, maka neken le Allah gada karap panen. Artinya usia tanyo hana trip. Kalian Allah nak pegah setingkat usia tanyo 50 tahun, 40 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bak gata long pejut peringatan-peringatan bahawa gata akan tahu bak long yang peringatannya jid dicok le urang yang temcok peringatan, yaitu perubahan fisik tubuh tanyo dari ok yang hitam jadi putih, kemudian dari mata yang menteng tajam, kemudian kalema pula anggota dan lain-lain yang dipegah oleh Allah, yaitu sebagai peringatan yang sekitar 40 50 yang ka terjadi bak tanyo, artinya umur tanyo hana trip titat umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figolam Nabi Nuwa Allah karena tanda-tanda Figolam tu 12 Rabiul Awal, hari Senin yang yaitu karena tanda-tanda bahawa Nabi akan nuwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tandanya turun ayat. Turun ayatnya ken ulama dalam riwayat dikurung peluh lewrote. Dikurung peluh lewrote sigolam Nabi berpulang ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turunnya di Arafah, di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Arafah pada hari 9 Dzulhijjah ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihnya Nabi kanwo kepada Allah Subhanahu wa taala 93 hari sebelum Nabi kembali kepada Allah. Al-yauma akmaltu lakum. Nabi sampaikan di hadapan sahabat-sahabat, al-yauma akmaltu lakum. Dan ayatnya waktu Nabi berada di Jabal Rahmah, ketika Nabi di Jabal Rahmah maka turun ayatnya, kemudian Nabi turun menjumpai sahabat-sahabat. Nabi mengatakan taknya kali turun ayat, wahai sahabat, Allah nepegah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bak uronyo yaitu uro Arafah 9 Dzulhijjah. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu akan agamamu. Kalung sempurna kegata agama, bandum-bandum syariat, bandum-bandum kegiatan hal-hal yang menyangkut dengan agama ka sempurna.
Pertanyaannya, sempurna bagaimana? Sempurna secara dalil, walaupun itu tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun budnyan hana nepu bud le Nabi, tapi di dalam dalil ditamang budnyan nyamban makna sempurna agama, yaitu sempurna secara dalil. Artinya pemantang bud yang dikerjakan, contohnya maulid, walaupun pada masa Nabi hana, sahabat hana, tapi bisa dimasukkan ke dalam dalil agama, ini bisa dikerjakan. Makanya para ulama-ulama alim-alamah yang sangat cerdas, yang sangat alim, beliau-beliau ini mampu mengeluarkan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi, walau tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nadali bisa dimasukkan ke dalam dalil. Ini makna sempurna agama, yaitu dali kasempurna, kasempurna dali. Maka nabut-but yang dikerjakan, yang dikun oleh ulama bisa dikerjakan nyo karena jud gebetamang di dalam dalil yang umum, karena kasempurna agama. Kan setiap yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa dikerjakan. Wa tamamtu alaikum nikmati, dan hari ini telah aku sempurnakan atas kamu akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan telah aku senangi ulung ridha ken Allah Islam kajun ke agama kepada kata dunia akhirat Islam ulung ridha sebagai agama kepada kata. Maka watenyan tertawa para sahabat, kan tertawa, senang para sahabat, gembira para sahabat. Rupanya tidak sia-sia perjuangan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uronyo kagepegah oleh Allah nikmat Allah yang sangat agung, yaitu iman. Nikmat Islam telah Allah sempurnakan, kemudian agama telah Allah ridai Islam, kemudian dalil-dalil dalam agama telah disempurnakan oleh Allah. Maka cukup senang gembira para sahabat. Di dalam rombongan sahabatnya, nathiros sahabat, yaitu sahabat terkemuka Abu Bakar Siddiq, sahabat yang selalu menangis, kasiral buka, sahabat yang selalu air matanya bercucuran karena takut menghadapi Allah, takut menghadapi hari mahsyar, takut menghadapi kubur, takut menghadapi nanti di yaumil kiamah, takut beliau lalui atas siratal mustaqim, padahal beliau yaitu isi syurga janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau selalu menangis, la aminu mim makrillah, long hana aman daripada skenario Allah. Walau kanat ihda qadami dakhilal jannah wal ukhra kharijaha, sekalipun kaki long tiblah kana dalam syurga, tiblah dek menteng di luar syurga, nyolong golom merasa tentram ati long, golom merasa gembira long, golom long bisa tersenyum, kata Abi Bakar, monyo golom 12 akilong di dalam syurga Allah. Fiblah menteng dalam syurga, tapi fiblah tu menteng di luar syurga. Long golom bisa tersenyum, long golom aman. Ken Abu Bakar Siddiq, maka beliau kathiral buka, amat banyak menangis, hatta atharatil dumu'u fi khaddaihi, sampai-sampai air mata berbekas pada dua pipinya. Mekrak di mata, gesampo mekrak ali. Yang pan tiga debit masin, gesampo mekrak, sampai mekrak di mata bak dua pipi dalam riwayat. Maka dalam
rombongannya ada sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, yang Jibril, Nabi bertanya pada Jibril, Jibril tolong sampaikan seberapa taat akan sahabatku Abu Bakar di sisi Allah. Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, andai kata Allah perintahkan padaku untuk menulis ketaatan Abu Bakar Siddiq, air laut dijadikan sebagai tinta, kemudian dahan-dahan kayu rantingnya dijadikan sebagai pena, kemudian daun kayu sebagai kertas, golombih long tulih, hanabih long tulih akan ketaatan Abu Bakar Siddiq, karena hati goknya luar biasa, tercium pada mulut beliau, tercium bak babah ke, yaitu besi dicruh pekan angeh jantung karena takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau cukup haluh perasaan beliau ketika Nabi sampaikan uronyan al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka dari sahabat yang menangis hanya beliau menangis musuk-musuk neklik langkawannya. Sahabat lain gembira, senang, tapi beliau menangis. Ditanya oleh sahabat, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Allah kerana petuk berita kepada tanyo, hana sia-sia perjuangan tanyo. Agama, dalil agama kesempurnakan oleh Allah, agama kesempurnakan oleh Allah. Belum. Abu Bakar menjawab, wahai sahabat, tahukah kalian ada apa di balik daripada al-yauma akmaltu lakum dinakum? Andai kata Allah kana pegah bak tanyo uronyo agama ka sempurna, nikmat iman Islam ka sempurna, kemudian Allah ka gerida sepenuhnya agama untuk tanyo, nyo tandaji Rasulullah akan necabut, akan nepanggil, akan nepuo oleh Allah kepada drog nyan makna ji. Karena Nabi tanyo yang di hadapan tanyonyo, beliau diutus oleh Allah, yaitu untuk membawa risalah Allah, untuk membawa agama, untuk membawa hukum-hukum Allah, menyo agama ka sempurna, nyo menunjuki Nabi gakco oleh Allah, nyamban haluh Abu Bakar Siddiq. Maka ketikanya menangislah sahabat-sahabat yang mendengar akan perkataan Abu Bakar Siddiq. Yang kejadian di kurung puluh lehuro tiga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat yang kedua. Turun ayat yang kedua sekitar 60 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ayat pula menunjuki tanda-tanda bahawa Nabi akan nawa kepada Allah. Turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fathu, apabila telah datang kemenangan, pertolongan Allah telah datang, Allah hancurkan musuh-musuhnya. Wal fathu, kemenangan daripada Allah telah datang. Wa ra'aitan nas, engkau lihat wahai Muhammad, manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk di dalam agama Allah dengan tidak lagi membutuhkan kepada pedang, tidak lagi membutuhkan kepada peperangan. Mereka akan masuk dengan sukarela, afwaja, secara bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah dengan tidak lagi terjadi peperangan, sebagaimana 74 kali telah terjadi peperangan. Ini ayat ketika Allah
menyampaikan berfirman yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk dalam agama Allah afwaja, bergelombang-gelombang manusia. Ini pula mengisyarahkan bahawa Rasul akan diangkat oleh Allah. Hanali payah diajak oleh Rasul untuk manusia masuk ke dalam agama Allah, maka tanda ini pun Nabi akan diangkat. Dalam riwayat dan ayatnya 60 urut tinggalom Nabi nuwo kepada Allah. Kemudian ketika tun ayatnya Nabi kena tepu Nabi, maka Nabi nampak dengan Siti Fatimah. Manakan bak anak beliau tercinta, karena Fatimahnya anak Nabi, Sayyidatu Nisa'il Jannah ke Nabi. Fatimah penghulu wanita-wanita di dalam syurga. Rasul ketika nawa dalam perang, beliau kadang-kadang gundah. Ketika pandang wajah Fatimah, maka beliau jadi gembira. Rasul kadang-kadang ketika beliau menangis karena turun ayat berbicara menyangkut dengan neraka jahanam, ketika Nabi nepandang Siti Fatimah, maka beliau gembira, pulih negeri, nyamban, terhibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah nyan wanita alanyan anak Nabi bajegeh 12 pat dicop min syamalatin qad khita bi isna asyara khaitan, baje dari tepung, bukan dari kain tepung balum yang dijahit dengan 12 jahitan. Nyo yang nekli Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena watayan thiuro Nabi tengah nekli dalam masjid. Nabi hananeim dalam Masjid Nabawi. Sahabat pun nekli karena nekalan Nabi nekli. Ken Sayyidina Umar nyo baru Nabi gepeyuh kli yak merempok Siti Fatimah. Yu hadap Fatimah Nabi, nyo Nabi pasti akan naim. Maka nejak Fatimah kenan nekalan tu bajai Fatimah terjahit dengan 12 jahitan daripada balum. Maka nekli Sayyidina Umar bin Khattab. Ken Fatimah pun nekli nyo bajai long nekalan. Hana nekalan tempat ihlung. Bukan mali walali Ali, tidak bagiku dan tidak bagi Ali, kecuali yang ada yaitu sepotong kulit untuk tikar kami, yang kulit itu pada waktu malam kami tidur, iftarashna, kami tidur, dan pada waktu hari kami jadikan sebagai tempat untuk tempat makan unta. Uro gubuh umpun unta dalam tempatnya, kulitnya malam gegertuk geih di atas kulitnya. Pun neklikan Siti Fatimah radhiyallahu anha, yaitu penghulu daripada wanita-wanita syurga. Maka karenanya Nabi merempak dengan Fatimah. Mungkin Mbak Fatimah, wahai Fatimah, long kena uo bakpo wahai Fatimah. Nekli Fatimah cukup berat. Kena bila tabaki, jangan engkau menangis. Fa innaki awwalu ahli wufudam bi, gata keluarga long pun, gata keluarga long yang fon akan menjumpai aku. Artinya gata keluarga long pon yang akan wo kepada Allah dilikut daripada long. Bet takli la tabki fa innaki awwalu ahli wufudam bi, gata ante berikut ji akan wo kepada Allah, akan merempak dengan long. Baru tersenyum Siti Fatimah. Milangnya nepegah ayah hana trip lih newodro long akan lewa kepada Allah, maka hana pupu baru tersenyum. Han geklik
terbukti 6 bulan sesudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah niwa kepada Allah dalam usia beliau sangat muda, 26 tahun, dengan beliau meninggalkan Sayyidina Ali, kemudian meninggalkan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau kembali kepada Allah dalam usia 26 tahun. Kemudian sekitar 7 urode figolom Nabi niwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat terakhir, ayat terakhir yang bukan Al-Quran. Al-Quran ayat terakhir yang wattaqu yauman ilaihi turja'un, beliau kata kepada wattaqullaha ilaihi turja'un, beliau kata kepada Allah, ilaihi turja'un, kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat wattaqullaha ilaihi turja'un ini turun 6-7 hari sebelum Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari Nabi mengumpulkan muhajirin, Nabi mengumpulkan sahabat Ansar. Di antara pidato beliau yaitu khususnya beliau berwasiat untuk orang-orang Madinah ke Nabi, urang Madinah, urang Ansar ini bagaikan tas untukku. Mereka bagaikan tas untukku. Ada mereka yang menolong aku, mereka yang membantu aku ketika aku tidak diterima di Taif, ketika aku tidak diterima di tempat lain, ketika aku dilempar dengan batu, dikejar-kejar, maka ini orang Ansar yang menerima aku. Andai kata kalian, kata Nabi newatit sampai kitanya, kan hanya kepada sahabat, andai kata kalian lihat, kalian dapatkan ada kelebihan pada orang-orang Ansar, orang Madinah, maka muliakan mereka. Dan andai kata engkau lihat ada kesalahan, kekurangan pada mereka, yang kesalahan itu jadi kesalahan dengan kalian, maka maafkanlah mereka dan ampunilah mereka. Maka dia tajak Madinah, nah salah, kadang salah mereka dengan tanya nyan guyup pemaaf bek tapu dosa debrah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata, mungkin tutur kata, tapi andai kata engkau lihat kelebihan pada mereka, muliakan mereka, sanjungi mereka, merekalah orang-orang pertama yang menolong aku, yang menegakkan agama Allah. Andai kata engkau lihat kekurangan, kesalahan pada mereka, maafkanlah mereka dan ampunilah mereka. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman untuk orang-orang Madinah, orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa hari lagi turunnya Jibril alaihi salam nyokeh neklik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neklik Nabi kan nepikir Nabi kan akan newak kepada Allah. Beliau gembira, beliau senang kembali kepada Allah yang maha lembut, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha pemurah, Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaannya. Tapi beliau bertanya pada Jibril, ya Jibril, sesudah aku nanti kembali kepada Allah, man li ummati ba'di, siapa yang menjaga umatku? Nyo yang masalah. So yang jaga umat long, man li ummati ba'di, so yang peringat umat long singoh, so yang jaga umat long singoh. Pakan Nabi cukup mupikiran tinggal katanya, karena jino tanyo dalam perantauan, tanyo jino dalam rantau yang penuh fitnah, rantau yang penuh bahaya, mara bahaya di depan, itu bahaya agama. Nabi kekhawatirkan tampi bahaya tanyo dalam kubur, tampi bahaya tinggal di padang mahsyar, yaumal ardil akbar, tampi tinggal wate hisab,
tempe tinggal wate juk buku, tempe midan, tempe naudzubillah ya terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Nabi sayang tat ingat karena tanyo dalam merantau be ombang ambing di dalam perantauan dunianya hanam ho arah udip, maka Nabi tanya, man li ummati ba'di, siapa yang menjaga umatku sesudah aku kembali kepada Allah. Lung ridha ikhlas Jibril lung kepada Allah, tapi so jaga umat lung lam. Maka Allah berfirman ke Jibril, wahai kekasih Allah, Allah berfirman, Allah lah semata-mata yang menjaga umatmu. Engkau jangan khawatir, engkau jangan khawatir, Allah yang menjaga umatmu. Mereka tidak akan terjerumus, mereka akan memegang ke dalam ajaran yang engkau bawa, cara Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya yaitu dijaga oleh Allah danyo dengan alim ulama, dengan para ulama-ulama yang selalu nutuntun hari dan malam ke jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enho mentang lebih dan kurang ulun tuala ke maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.